Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi manajemen risiko perusahaan. Sebelum kami menjelaskan tentang materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Pertama, perkenalkan saya Fatimah Zahra dengan akhiran NPM 318. Saya Adwa Laila Mensyera dengan NPM 144. Saya Vika Aurelia Cantika dengan NPM 332. Saya Ana Sofia dengan NPM akhiran 11. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang pertama yaitu manajemen risiko. Standar manajemen risiko sendiri menetapkan pendekatan menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan risiko, termasuk deskripsi proses manajemen risiko, bersama dengan kerangka kerja yang disarankan untuk mendukung proses tersebut. Terdapat standar dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh berbagai badan global seperti ISO dan COSO. Selanjutnya yaitu penggunaan standar manajemen risiko bagi perusahaan tercatat. Standar manajemen risiko sendiri banyak digunakan sebagai cara untuk mengukur bagaimana suatu organisasi mengelola risikonya, khususnya bagi perusahaan tercatat yang diperdagangkan secara publik. Menurut berbagai bursa saham, penekanan yang lebih besar dalam persyaratan pencatatan dan kode tata kelola perusahaan terkait adalah pada pengendalian internal dibandingkan manajemen risiko. Sejumlah besar panduan mengenai manajemen beberapa standar yang tersedia dikembangkan oleh para profesional manajemen risiko, sementara lain dikembangkan oleh akuntan atau auditor. Ada 3 pendekatan berbeda yang diikuti dalam berbagai standar, yaitu yang pertama manajemen risiko yang diikuti oleh ISO 31000, yang kedua pengendalian internal dikembangkan oleh kerangka pengendalian internal COSO dan oleh panduan risiko FRC. Yang ketiga budaya standar risiko yang dikembangkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountant dikenal dengan kerangka kriteria pengendalian. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Semua standar manajemen risiko yang ditetapkan memiliki proses serupa. Banyak standar yang membedakan antara proses manajemen risiko dan kerangka kerja yang menerapkan dan mendukung proses tersebut. Meskipun ada banyak cara untuk mempresentasikan proses manajemen risiko, langkah-langkah dasarnya selalu serupa. Mungkin terdapat kesulitan dengan terminologi yang digunakan untuk menjelaskan berbagai langkah. Yang selanjutnya yaitu konteks. Dalam banyak standar manajemen risiko disebutkan bahwa aktivitas manajemen risiko harus dilakukan dalam konteks lingkungan bisnis, organisasi, dan risiko yang dihadapi organisasi. Seluruh standar manajemen risiko yang ditetapkan mengacu pada kerangka manajemen risiko, meskipun hal ini direpresentasikan dalam cara yang berbeda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ISO 31.000 pada 2018. ISO 31.000 merupakan standar internasional yang memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko pada sebuah organisasi atau perusahaan diakui secara internasional dan merupakan standar manajemen risiko yang sangat berpengaruh. Penerapan ISO 31.000 dapat membantu organisasi meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Next. Lalu ada beberapa elemen standar dari ISO 31.000 itu sendiri. Yang pertama ada prinsip. Prinsip manajemen risiko meliputi terintegrasi, terstruktur, dan komprehensif, dapat disesuaikan, inklusif, dinamis, dan serta peningkatan keberlanjutan. Lalu yang kedua ada kerangka kerja. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait yang meliputi komunikasi dan konsultasi.
penetapan konteks, penilaian resiko, pengolahan resiko, pemantauan dan peninjauan, rekaman dan pelaporan. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian adalah mengenai pendekatan di seluruh perusahaan. Berbagai istilah telah digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang lebih luas, termasuk manajemen holistik, terintegrasi, strategis, dan manajemen risiko di seluruh perusahaan. Kemudian istilah ERM adalah istilah yang paling banyak digunakan dan diterima secara umum untuk pendekatan yang lebih luas. Pendekatan ERM membahas fakta bahwa banyak risiko yang saling terkait. Bidang spesialis manajemen risiko gagal untuk menangani hubungan antara risiko di bidang mereka dan risiko internal atau eksternal lainnya. Dengan pendekatan ERM, hubungan antara risiko diidentifikasi oleh fakta bahwa dua atau lebih risiko dapat berdampak pada aktivitas ataupun tujuan yang sama. Next. Gambaran umum mengenai fitur-fitur manajemen risiko perusahaan, di mana alat dan teknik manajemen risiko diterapkan pada berbagai jenis risiko secara terpisah. ERM memungkinkan organisasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang semua risiko yang dihadapinya, sehingga dapat mengambil tindakan yang koordinasi untuk mengelola risiko. Salah satu contoh pendekatan ERM yaitu dengan mempertimbangkan untuk membangun sebuah klub olahraga di mana tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kehadiran di pertandingan. Proses ini terdiri dari beberapa kegiatan, termasuk pemasaran, periklanan, alokasi, dan penjualan tiket, serta pengaturan logistik untuk memastikan bahwa pengalaman menonton pertandingan sebaik mungkin. Next. Lalu ada fitur-fitur pendekatan di seluruh perusahaan. Yang pertama, meliputi semua bidang paparan risiko organisasi, seperti keuangan, operasional, pelaporan, kepatuhan, tata kelola, strategis, reputasi, dan lain-lain. Yang kedua, memprioritaskan dan mengelola exposure tersebut sebagai portofolio risiko yang saling terkait, bukan sebagai silo risiko individual. Yang ketiga yaitu mengevaluasi portofolio risiko dalam konteks semua konteks internal dan eksternal yang signifikan, sistem, keadaan, dan pemangku kepentingan. Yang keempat, mengakui bahwa risiko-risiko individual di seluruh organisasi saling terkait dan dapat menciptakan exposure gabungan yang berbeda dari jumlah risiko individual. Yang kelima, menyediakan proses terstruktur untuk pengelolaan semua risiko, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keenam, berupaya untuk menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang bersedia diambil untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedelapan, membangun sarana komunikasi mengenai isu-isu risiko. Yang kesembilan, mendukung kegiatan audit internal dengan menyediakan struktur untuk memberikan asuransi kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang ke-10, memandang pengelolaan risiko yang efektif sebagai keunggulan kompetitif. Next. Lalu ada definisi RIMS. Ada beberapa organisasi yang perlu kita ketahui mengenai definisinya. Yang pertama yaitu RIMS. Manajemen risiko perusahaan adalah disiplin bisnis strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan menangani spektrum risiko secara menyeluruh dan mengelola dampak gabungan dari risiko-risiko tersebut sebagai sebuah portofolio yang saling terkait. Yang kedua yaitu COSO atau yaitu merupakan budaya kemampuan dan praktik yang diintegrasikan oleh organisasi. Yang ketiga yaitu IIA, pendekatan yang ketat terkoordinasi untuk menilai dan merespons semua risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan keuangan organisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah The Orange Book, kegiatan terkoordinasi yang dirancang dan dioperasikan untuk mengelola risiko dan menjalankan pengendalian internal dalam suatu organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya adalah Enterprise Risk Management atau IRM. Dalam praktik, fokus utama dari Enterprise Risk Management adalah bahwa risiko signifikan yang dihadapi oleh perusahaan harus dievaluasi. Keterikatan antar risiko harus diidentifikasi, sehingga eksposur risiko tentang organisasi dapat dikompilasi. Setelah mengukur total eksposur risiko perusahaan, tingkat eksposur tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan risk appetite Dewan Direksi. Selanjutnya ada manfaat IRM. Pertama, di keuangan. Manfaatnya adalah mengurangi biaya pendanaan. Yang kedua, ada meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola perusahaan. Manfaat yang kedua adalah di infrastruktur. Manfaat pertama, pengurangan biaya operasional. Yang kedua, efisiensi dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pengurangan risiko dan biaya yang ditargetkan. Manfaat yang ketiga adalah reputasi. Manfaatnya adalah peningkatan persepsi terhadap organisasi. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan merek. Yang ketiga, peningkatan nilai pemegang saham. Manfaat keempat ada di dalam pasar. Manfaatnya adalah kehadiran pasar yang akan lebih baik. Manfaat kedua, peningkatan belanja dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, rasio keberhasilan bisnis yang akan lebih tinggi. Materi selanjutnya adalah IRM dan manajemen kesinambungan bisnis. Terdapat hubungan penting antara manajemen risiko perusahaan atau IRM dan manajemen keberlangsungan bisnis. Penilaian risiko yang diperlukan sebagai bagian dari proses manajemen risiko dan analisis dampak bisnis yang merupakan sebagai dasar dari perencanaan keberlanjutan bisnis. Hasil dari analisis dampak bisnis ini adalah identifikasi aktivitas kritis yang harus dipertahankan agar organisasi dapat berfungsi dengan baik. Perbedaan IRM dan BPC terletak pada waktu dan elemen strukturalnya. IRM berkaitan dengan manajemen risiko yang dapat berdampak pada proses inti dan terlihat di seluruh organisasi secara terintegrasi. BPC berkaitan dengan tindakan yang harus diambil untuk menjaga berlangsungan aktivitas individu. Materi selanjutnya adalah mengintegrasikan strategi dan kinerja. Ada 6 poin. Pertama, tentang tata kelola dan budaya. Tata kelola mengatur dan menetapkan tanggung jawab pengawasan. Sedangkan tata kelola mengatur dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk IRM. Sedangkan budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika perusahaan tersebut. Poin kedua ada strategi dan penetapan tujuan. Strategi dan penetapan tujuan bekerja sama dalam proses perencanaan strategis. Poin yang ketiga ada kinerja. Risiko yang berdampak pada pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi, dinilai, dan diprioritaskan. Poin yang kelima ada tinjauan dan revisi. Dengan meninjau kinerja entitas, organisasi dapat mempertimbangkan beberapa baik komponen RM berfungsi dari waktu ke waktu. Poin kelima atau yang terakhir adalah informasi. IRM membutuhkan proses berkelanjutan untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan, baik dari sumber internal atau eksternal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.